Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang memprioritaskan keluarga akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Dek Susi, Ya, Mas? sudah hampir sepekan sejak kelahiran anaknya Putra sama Sri Kandi. Kita belum ke sana loh. Iya, kita belum sempat menengok bayi itu dan orang tuanya. Bagaimana kalau besok kita khususkan waktu untuk menengok mereka? Dek Susi, bisa? Besok ya? Pagi apa sore, Mas? Terserah Dek Susi, pagi apa sore? Bagaimana kalau sore? Mas Bambang bisa nggak? Sore. Aku bisa. Dek Susi bisanya sore. Ya, lebih baik sore saja deh. Oke, sore. Ya, Mas. Permisi. Bapak sama Ibu. Iya, Nak. Mari masuk Pak, Bu. Ya. Makasih Putra. Ya Pak. Selamat ya atas kelahiran anakmu yang pertama. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Ibu sama bapak. Srika, selamat ya. Sudah jadi seorang ibu. Selamat ya nak. Terima kasih banyak ibu, bapak. Terima kasih banyak Bapak sama Ibu untuk bisa datang ke sini dengan membawa oleh-oleh lagi. Sama-sama. Memang kami mengkhususkan waktu untuk keluarga kami mengunjungi keluargamu. Kok keluarga Bapak? Memangnya ada kepentingan lain selain ke sini, Pak? Enggak sih. Kami datang hanya untuk menengok kalian bertiga. Ini bukan hanya kepentingan keluargamu, tapi juga kepentingan keluarga kami untuk peduli kepada keluarga lain. Wow, begitu ya? Begitulah caranya memprioritaskan keluarga sendiri ketika ada keluarga lain yang membutuhkan kami. Wah, memang sangat bijaksana Bapak nih. Jadi keluarga kita sendiri harus diprioritaskan ya, Pak? Iya, betul nak. Tidak jarang teman kita, teman dekat kita, punya kepentingan yang rasanya sulit bagi kita untuk tidak berbuat apa-apa. Ya, betul Pak. Terus gimana kalau kita memprioritaskan keluarga kita sendiri? Kita memang harus memprioritaskan keluarga kita sendiri. Dalam situasi seperti itu, kita harus menata lebih dulu keluarga kita, atau bersama keluarga kita menyatakan kepedulian kita kepada teman dekat kita itu. Ya. Jadi mestinya tetap bisa memprioritaskan keluarga dan peduli kepada teman dekat ya, Pak? Juga, jangan selalu sibuk dengan HP-nya. Ada suami bicara, istrinya hanya melihat HP-nya terus. YouTube lah, TikTok. Jangan hanya sibuk dengan kegiatan bersama sahabat, kegiatan agama, masyarakat. Ya, Dek. Begitu pula dengan pekerjaan kita. Tidak jarang kita mendapat tambahan pekerjaan. Pekerjaan tambahan begitu, itu mesti menyita waktu keluarga kita. Bahkan, ada yang super sibuk melakukan pekerjaan, sehingga seakan tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Ya, mungkin pikirnya hasil pekerjaannya itu toh adalah untuk keluarga juga. Ya, tapi keluarga itu tidak hanya butuh uang loh, melainkan waktu untuk bersama dan perhatian. Uang, ya, cukup sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Saya setuju sekali, Pak. Iya, bagiku juga begitu. Nah, masalahnya, selain untuk keluarga sendiri, kita juga butuh uang untuk saudara, orang tua, untuk sahabat, bahkan untuk lingkungan kita. Iya, betul. Kita juga punya tanggungan ekonomi untuk keagamaan kita bahkan.
Ya walaupun begitu, yang diprioritaskan ya tetap keluarga kita. Untuk yang lain-lain itu, ya sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga kita saja. Oke, siap, Dek. Yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam keluarga kita itu adalah kesehatan. Kesehatan semua anggota keluarga kita. Betul sekali. Aku ingat betapa beratnya beban dan penderitaan ketika suamiku yang dulu itu sakit sangat lama. Betul sekali, Dek. Aku sungguh merasakannya ketika istriku yang dulu itu sakit kanker. Aduh, susah sekali. Karena itu, kita harus memprioritaskan makanan sehat keluarga kita. Lebih-lebih kalian, putra dan Srika yang masih muda, Supaya bisa mendampingi anak-anak kalian sampai mereka benar-benar mandiri. Ya, Pak, Bu. Berolahragalah yang cukup dan rutin, istirahat yang berkualitas, Istirahat berkualitas itu yang gimana ya, Pak? tidur sebelum larut malam, sebelum tengah malam, dan bangun untuk menyongsong matahari terbit. Oh, oke, begitu. Prioritaskan juga kerukunan atau kedamaian keluarga. Itu memang sangat kami dambakan. Nah, itulah sebabnya kami berdua itu selalu konsultasi sama Bapak. Ya, aku ingat. Selalu kendalikan emosi. Jangan membawa masalah di luar rumah, di tempat kerja misalnya, di masyarakat, ke dalam keluarga kita. Iya, Pak. Kalau terpaksa membawa masalah di luar ke dalam keluarga kita, itu adalah dalam rangka minta pertimbangan dari pasangan kita untuk menemukan solusinya. Jangan membawa reaksi kita atas masalah itu ke dalam keluarga kita. Iya, setuju sekali, Pak. jangan biarkan keluarga kita menjadi korban atas masalah di luar. Luar biasa betul. Begitu pula, jangan sampai keharmonisan dan kemesraan keluarga kita terganggu oleh karena kontak atau komunikasi dengan mantan pacar kita loh. Loh, jadi boleh komunikasi dengan mantan pacar? Nggak bahaya tak, Pak? Menurut Bapak, boleh saja, asal komunikasi itu tidak dalam hubungan cinta dan tidak sering dilakukan, tapi karena adanya kepentingan. Ya, kalau sering dilakukan ya bahaya. Betul, Putra. Hubungan dekat dengan teman lawan jenis di tempat kerja atau di komunitas yang lain juga berbahaya. Bukan sekedar bisa jadi jatuh cinta, tapi bisa menimbulkan kecurigaan dan juga kecemburuan. Ya. Betul sekali. Jangan bermesraan dengan teman lawan jenis, apalagi dengan mantan pacar. Iya, Pak. Jangan sampai kontak dengan mantan kalau tidak penting loh ya. Baik telepon maupun chattingan, hal seperti itu mudah menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Oh, oke, Pak. Ini peringatan penting sekali loh. Apalagi putra ini masih muda dan ganteng lagi. Pasti banyak godaannya, baik dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri. Harus memprioritaskan keharmonisan dan kemesraan keluarga sendiri. Ya, Pak. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Kepercayaan suami istri itu harus terus berkembang makin mantap. Setidaknya harus tetap saling mempercayai satu sama lain, seperti ketika pacaran dan baru mengalami perkawinan. Selain saling mempercayai, harus juga saling dapat dipercaya. Oh, iya. Kalau hanya mempercayai, kepercayaan bisa disalahgunakan. Gitu ya, Pak? Betul sekali, Nak. Karena itu, harus juga dapat dipercayai. Maksudku, berkembang makin mantap itu juga semakin memahami kelemahan dan kekurangan istri, juga istri kepada suaminya. Ya, sehingga semakin damai, rukun, dan bahagia. Gitu ya, Bu? Sangat betul.
Perkembangan anak juga harus menjadi prioritas perhatian. Ya, perkembangan fisik ataupun psikisnya. Betul. Perkembangan mental dan rohaninya. Sehingga anak memiliki kemandirian sesuai dengan usianya. Ya, seperti yang diterapkan Papa pada saya. Tepat sekali, Nak. Sehingga putra sekarang sudah benar-benar mandiri, berpisah dari orang tua dan bersatu dengan istri. Ya, Pak. Saya bersyukur atas Papa dan Mama yang sudah memandirikan saya. Sekarang giliran putra bersama Srika berusaha untuk memandirikan anak kalian sendiri. Untuk itu, hikmat kebijaksanaan kalian sebagai ayah dan ibu harus terus bertambah dan berkembang. Dengan begitu, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga kalian akan menjadi kenyataan dan dapat dinikmati. Kebahagiaan keluarga harus menjadi prioritas dari segala usaha dan kegiatan kalian. Ya, karena kebahagiaan keluarga yang lestari menjadi tujuan dari perkawinan. Hebat, hebat. Kamu masih ingat itu, Nak? Dan harus terus diingat sampai akhir perjalanan keluarga. Iya, Pak. Untuk kebahagiaan dan kesukacitaan keluarga, jangan lupa loh ya, untuk bercanda dengan istri dan anak. Jangan hanya bercanda dengan teman-teman. Juga rekreasi dengan keluarga sendiri pastinya. Betul, betul. Dengan keluarga sendiri, tidak hanya bersama kelompok yang lain. Juga kadang-kadang bisa berpesta di dalam keluarga sendiri saja. Terutama pada hari ulang tahun perkawinan kalian loh ya. Pak, Ibu, saya mohon izin ke dalam untuk menyusui Nanda. Saya temani ya, Nak. Bapak sama putra silakan lanjut ngobrol sendiri tentang pria. Baiklah, Bapak lanjutkan minum dan cemilannya dulu, Pak. Oke. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang memprioritaskan keluarga. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.